Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ahmad Syarifuddin dan juga Muhammad Ubaidillah Fahri Kantona akan mempresentasikan tentang prinsip kalibrasi. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah prinsip kalibrasi, kontrol lingkungan kalibrasi, rantai kalibrasi, dan traceability. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip kalibrasi. Kalibrasi adalah pengecekan instrumen melalui perbandingan dalam standar tertentu, atau yang kita sebut dengan standar error, yang menentukan performa dari sebuah instrumen, apakah itu bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian kita meninjau perbandingan antara standar dan juga pengukurannya, diikuti dengan penyesuaian instrumen agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Next. Oke, jadi tujuan kalibrasi adalah menghasilkan output yang mendekati ideal dan juga memperkecil error pengukurannya. Seperti pada grafik di sebelah kanan, mungkin pada sebelum kalibrasi, instrumen akan membaca nilai dengan error yang sangat besar. Kemudian kita melakukan kalibrasi, kita anggap garis ideal adalah garis yang biru, dan setelah kalibrasi kita mendapatkan pengukuran yang berwarna hijau. Tentu tidak akan sesuai dengan kondisi idealnya, tetapi errornya akan jauh semakin besar, maksudnya semakin kecil, sehingga hasil pengukurannya akan semakin baik. Next. Kemudian ini ada istilah-istilah dalam kalibrasi. Yang pertama ada calibration range. Ini adalah rentang instrumen kemampuannya mengukur dalam rentang nilai tertentu. Dan juga pada keadaan ideal. Berarti ini adalah pada saat sensornya atau instrumen yang bekerja dalam keadaan yang baik. Kemudian ada instrumen range. Instrumen range ini adalah pengukuran instrumen dalam keadaan yang real atau non-ideal. Ini pada umumnya terjadi pada instrumen, dan tentunya nilainya tidak sesuai dengan kalibrasi yang pada keadaan ideal, atau tentunya terdapat error. Kemudian ada juga zero value. Tentu instrumen akan memiliki nilai pembacaan minimum, dan output yang dikeluarkan instrumen pada kondisi tersebut adalah atau disebut dengan zero value. Pada umumnya adalah berupa tegangan minimum yang dikeluarkan oleh instrumen. Kemudian ada juga span atau panjang rentang kalibrasinya. Itu adalah batas minimum dikurangin batas maksimumnya. Dan itu berupa nilai mutlak. Next. Nah, misalnya mungkin belum pada instrumen ya, kita contohnya pada sensor dulu. Ini ada sensor LM35. Nah, kalibrasinya, maksudnya range kalibrasinya itu antara min 55 sampai 150 derajat Celcius. Seperti pada gambar. Kemudian untuk zero value-nya, atau pada suhu minus 55, outputnya yang dikeluarkan adalah min 500 milivolt. Dan itu adalah zero value-nya. Sedangkan span-nya adalah rentang pengukurannya dari maksimum ke minimum itu adalah 205 derajat Celcius. Next. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kontrol lingkungan dan pada kalibrasi. Oke, selanjutnya adalah kontrol lingkungan kalibrasi. Nah, setiap instrumen yang digunakan untuk prosedur kalibrasi itu tidak boleh dipakai untuk prosedur selain kalibrasi dan juga instrumen cadangan. Nah, karena instrumen tersebut biasanya itu digunakan untuk mengkalibrasi yang dapat mengakibatkan mudah rusak terhadap komponennya. Jadi untuk instrumen cadangan itu harus disiapkan secara terpisah. Lalu untuk proses kalibrasi itu sebaiknya dilakukan pada ruangan yang terpisah dari ruangan percobaan atau praktikum. Hal ini menyebabkan kemungkinan pengendalian lingkungan yang lebih baik karena tingkat pengendalian lingkungan dan tingkat akurasi yang diperlukan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan yang masih ada dalam prosedur kalibrasi.
Nah, untuk melakukan kalibrasi dibutuhkan satu orang sebagai orang yang bertanggung jawab untuk semua operasi kalibrasi, di mana orang tersebut harus memiliki kriteria yang sudah mengikuti pelatihan khusus dan memiliki sertifikat kualifikasinya. Nah, yang hal-hal tersebut membuatnya memiliki hak atas kendali penuh dari ruangan kalibrasi tersebut, dan juga dia dapat membatasi akses masuk ke dalam laboratorium. Nah, manajemen ini dilakukan agar meminimalisir pengabaian sistem kalibrasi yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan penggunaan peralatan yang dalam kalibrasi itu tidak sesuai dengan standar internasional atau biasa disebut ISO 9000. Selanjutnya adalah rantai kalibrasi dan traceability yang akan dibahas oleh Didin. Oke, terima kasih Ubay. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang rantai kalibrasi dan traceability. Nah, untuk rantai kalibrasi sendiri kita bisa lihat di gambar di kanan. Fasilitas kalibrasi yang disediakan dalam departemen instrumentasi dari sebuah perusahaan memberikan contoh pertama dalam rantai kalibrasi. Nah, biasanya disebut dengan standar kerja, di mana itu biasanya digunakan oleh perusahaan atau laboratorium instrumen. Kemudian di atasnya lagi ada secondary reference standard, di mana itu digunakan kalibrasi tersebut digunakan untuk standar laboratorium. Kemudian ada primary reference standard yang digunakan sebagai national standard organization. Nah, kita bisa lihat di kiri di mana ada beberapa metode, ada beberapa metode rantai instrumen kalibrasi, di mana yang pertama identifikasi peralatan yang dikalibrasi, kemudian yang kedua hasil kalibrasi yang diperoleh, kemudian yang ketiga ketidakpastian pengukuran, yang keempat batasan penggunaan apapun pada peralatan yang dikalibrasi, kemudian kita bisa lihat tanggal kalibrasi, kemudian otoritas mana alat tersebut dikalibrasikan atau diterbitkan. Oke, next. Oke, kemudian untuk tipe rantai kalibrasi untuk mikrometer. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, kita mulai dengan ketidakpastian 1 dalam 10/4. Nah, biasanya mikrometer ini digunakan untuk shop floor atau pasaran. Di pasaran biasanya menggunakan ketidakakuratan 1 dalam 10/4. Kemudian yang di atasnya lagi, ini biasanya akan dikalibrasikan di departemen instrumentasi atau laboratorium standar suatu perusahaan terhadap blok pengukuran laboratorium dengan ketidakpastian yang tipikalnya kurang dari 1 dalam 10/5. Kemudian yang di atasnya lagi untuk referensi grade gauge block, perusahaan layanan kalibrasi spesialis akan menyediakan fasilitas untuk mengkalibrasi blok pengukuran standar laboratorium. Kemudian untuk ketidakpastiannya tipikalnya kurang dari 1 dalam 10/6. Kemudian ada spektral lam, di mana ketidakakurasiannya yaitu sebesar 1 dalam 10/7. Kemudian terdapat helium neon laser dengan ketidakakuratannya atau ketidakpastiannya yaitu sebesar 1 dalam 10/9. Oke, next. Nah, kemudian untuk kesimpulannya sendiri, kalibrasi merupakan pengecekan instrumen melalui perbandingan dalam standar tertentu, diikuti dengan penyesuaian instrumen agar sesuai dengan standar, di mana menggunakan pertimbangan lingkungan untuk mengkalibrasi suatu alat agar berstandar internasional. Next. Nah, untuk sumber presentasi dari kami yaitu dapat dilihat di website tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.